Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Kembali pada saat ini kita mau belajar dari firman Tuhan, karena firman Tuhan itu yang menjadi kekuatan dan penuntun bagi kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kembali kami boleh bangun dengan kekuatan, kesehatan dan berkat kebaikan Tuhan. Kami yakin dan percaya ada maksud dan rencana Tuhan yang baik atas setiap kami di sepanjang hari ini. Pada saat ini kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan. Berikan pengertian untuk kami memahami akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam 2 Korintus pasal yang ke-9. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7. Tertulis demikian. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Warren Buffett, seorang konglomerat dan pengusaha yang sangat kaya, mempunyai filosofi investasi yang banyak ditiru oleh berbagai pebisnis di dunia. Dan yang menarik dari Warren Buffett adalah ia mengajarkan juga bahwa dalam hidup ini, setiap orang perlu untuk memberikan sebagian uang yang dimiliki kepada orang-orang yang membutuhkan. Warren Buffett telah memberikan miliaran dolar dari kekayaannya. Dan rencana dari Warren Buffett adalah hingga saat akhir hidupnya, 99% dari kekayaannya harus sudah ia berikan untuk menolong banyak orang. Warren Buffett mengerti bahwa hidup itu bukan hanya untuk mendapatkan, tapi juga untuk melepaskan. Dengan memberi, ia merasakan bahwa apa yang ia miliki menjadi berharga. Saudara yang dikasihi Tuhan, sejak semula Tuhan telah mengajarkan agar setiap kita manusia memiliki sikap memberi, bukan hanya menerima saja. Dalam 2 Korintus 9 ayat 6-7 ini, tertulis bahwa orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Salah satu prinsip hidup kita sebagai orang percaya adalah memberi. Dan pemberian itu dilakukan dengan hati yang rela. Jangan sampai kita melakukannya dengan keterpaksaan. Motivasi kita dalam memberi juga jangan karena ingin mendapatkan lebih banyak. Walaupun memang sudah pasti Tuhan akan melimpahkan berkat karena pemberian kita. Namun motivasi kita hendaknya adalah karena kasih dan menyadari bahwa Tuhan telah memberkati kita dengan banyak kebaikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, memberi sekecil apapun yang bisa kita berikan adalah berharga di mata Tuhan. Kita dapat melihat sekeliling kita, ada orang-orang yang memerlukan, dan mulailah sikap memberi itu mulai dari keluarga kita, sanak saudara, sesama orang-orang beriman, dan kemudian juga orang-orang lain tanpa memandang latar belakang mereka. Berikan juga untuk gereja, untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, untuk organisasi sosial, dan untuk berbagai kegiatan kemanusiaan. Mari jangan kita mengeluhkan keadaan kita, saudara, tapi belajarlah memberi dan melihat kondisi di sekitar kita. Jangan kita hanya melihat ke atas, tapi lihatlah ke bawah. Ada banyak orang yang menderita dan yang memerlukan. Ada janji berkat Tuhan yang tersedia ketika kita
mau memberi. Amsal 11 ayat 24 berkata, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Kunci hidup yang berkelimpahan adalah memberi. Karena itu saudara, mulailah miliki prinsip hidup yang memberi. Memberi tidak akan membuat kita miskin dan berkekurangan. Sebaliknya, sesuai janji Tuhan, memberi justru akan membuat kita berkelimpahan berkat dan sukacita dari Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang kembali mengingatkan kami untuk kami memiliki prinsip hidup memberi sesuai dengan kehendak firman-Mu. Kami akui kami seringkali lupa bahwa kehidupan yang Tuhan rindukan bagi kami adalah kehidupan yang memberi. Seringkali kami menahan, kami berhemat, kami tidak mau berbagi, kami ingin mengumpulkan untuk diri kami sendiri. Tapi saat ini kami menyadari bahwa sudah menjadi kehendak firman-Mu untuk kami hidup memberi. Memberi bagi orang-orang yang membutuhkan. Karena memberi merupakan wujud dari kasih kami kepada Tuhan. Terima kasih untuk segala berkat kebaikan-Mu. Engkau telah lebih dulu memberi kepada kami. Karena itu kami mau memberi sesuai dengan apa yang Tuhan rindukan. Ajar kami Tuhan untuk peka, melihat sekeliling kami. Penuhi hati kami dengan kasih Tuhan, supaya kami berbelas kasihan dan senantiasa tergerak untuk membantu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Berkati kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas, tugas dan pelayanan kami. Kami mohon pimpinan-Mu Tuhan, hikmat-Mu untuk kami mengerjakan yang terbaik dan membawa berkat bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah mendapat kekuatan baru, yang susah dihiburkan, yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, mengalami kelepasan dan kemenangan pada saat ini, dan yang sedang dalam pergumulan, mendapatkan jawaban dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya kami alami kemenangan, sukacita, dan berkat-berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.